Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhiyah Muhammad akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahul Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu sitongan nanabita
Matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari al aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya. Insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga pulukuidi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kau nggak tahu buang ke WC itu jarang selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak. Melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia ku makadai pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi. Tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motor teriolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capan. Iya. Karena dia mengatakan satu na bid'atin dalala wa kullu dalala finnar. Jadi aku enggak tahu makada bid'ah, sitongan na tu napodangi makada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi ya kung tahu maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kung aga-aga tajama nakada bid'ah, tatanaibani maka ada kinri tamu kulimai hukumnya. Ia ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga, atau wajib. Ia kumakadai haram, tapodangi, mana dalil mutlak. Nasabadena wat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ia kumakadai makruh, tapodani makadai makono pale. Karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi hukum itu rewa Pak. Ia miko makadai bid'ah, tapa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah.
barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji salawat. Masalawa elok nabi tangkaga parentana. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Angkan dalilena to berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Iya wattun nang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya mati nabitta memulai dan lupai tawe. Maka damaga akhlak nabitta maga semangat dakwah nabitta itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah. Nah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya wali, Pak. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana tu loni mak jene tawe kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang namo wai rinun nami minum wade engka to baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tut begitu. Itu kita karena tidak jarang orang mau kaya. Para ulama itu pasti punya. Guru Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal kampung di situ namanya Legar. Saat coklat pertama dia tanam itu tidak pernah berhenti. Jadi itu wali Pak, itu kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah.
Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakuidi waji'imi jamaah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari itu dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan junub. Kowali dia nggak biasa. Jenekna tidak akan sembarang. Itu lama itu beda. Hanya kita sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi irona siara kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu mas siara kubur jadi di setiap 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh dega nasi bawang yakini maka ada makomatu komateka yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat ya miko tolong masyawngan apa mas selfie kada foto jolo angkat tangan begini baru dipoto baru dikasih masuk di Facebook, semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak. Jarak orang malas ziarah di pondok itu malas. Kan makul saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim dikembali oleh Allah ke kuburnya Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab-adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang ziarah nangka tanah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi.
Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro. Cara biasa kometa maramalang. Botimpa kurang marah. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botimpa baru disuruh ziarah kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah sama Allah. Talinga kasih berat turunanku tali barak ke angkai talingi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salah. Nasabak to langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apomu. Kaya puri pak bayi nih. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia. Orang wali. Maka itu tawassul. Ya jialoki tilau doang ngijungi pate bacakan surah Al-Ikhlas kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni puang talenga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada toha barakah angkai talingi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pak disangang agama alengi barakah kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kau nggak tahu maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau tau mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina lalannat pedale. Kita minta. Takin pun. Siratal lalale. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Bukan mengatakan, tidak mengatakan, tapi an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ia Roma paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai. Itu adalah orang khusus. Imam, pejabat yang tahu mapaci maka dan ketua murena paboto emulilau mapaci degaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka day senuangang. Esa nika. Senuangang maka day basara na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujilak dak masanus-senuangangnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki nan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu.
Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia hak desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu na paribaki ko mapalin na nanre, pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakadawai pecok ladang apa mo kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukun na rumah lampirannya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukun yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yopu ini buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasulullah mengatakan, masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salah itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya Pak. Ya. Ini tuh ampai Pak. Untuk membuat generasi yang luar biasa itu. Yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukuman itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne. Apa iya kumak jenne. Mui arwane nak jenne makun raya. Kemudian berhubungan. Dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngatau panrita, angka telu onro makan jala. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Pura loro.
Hah? Maka dari gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nyustas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah, mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini, susu apa nak pakai, gula apa nak pakai. Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa, kau rebus pakai apa. Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian, Pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini, hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kok cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal.
nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir denis sangi halak-halaknya. Kan itu, sekarang kan banyak berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah, dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan, karena bukan kapasitasnya. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah, karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, balaga dan ma'ani, dia harus tahu. Yang kedua, hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah fikih dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lowbat, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhiyah Muhammad akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di sitonganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu sitonganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga pulukuidi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kong tahu buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman akademi pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia maka dari pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi, tapi hal itu tidak haram.
Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motor teriolo tu maka dami pemali. Iyo po nak munri mako ko maka dai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kung kataw maka da bid'ah, sitongan na to napodangi maka da isa neraka ko. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi kung kataw maka da bid'ah, tatanaywi maka da aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi kung ka aga-aga tajama nakada bid'ah, tatanayban ni makada kinri tamo kulimay hukume. Iya ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga, atau wajib. Iya kung makadai haram, tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade na wat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ya kung makadai makruh, tapodani makadai makono pale. Karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi okom itu rewa pak. Iya miko makadai bid'ah, tapa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angkan dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira, nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Iya watun nang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya. Mati nabitta mamulai na lupai tawe. Maka damaga akhlak na nabitta, maga semangat dakwah na nabitta, itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana tu, lo ni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang nak kada guru ta kalau ada pondok pesantren nang kawali ko tilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan
dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci, dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak kong katau masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh, dega akan nasi bawa, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo, angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas.
Bahkan makuli anak koju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab-adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometama ramalang. Butim paru masyara toy. Di orang malepak tahu masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ang ano. Aja mula saya apo mo. Kay puri pa ba ini. Tanda-tanda manitum mo. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi pate, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni, puang, talenga kasih barakah. Taleti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada toha barakah angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangangagama alengi barakah kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu to makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau Thomas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Epot tajalloka nga alala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian, diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ia rumah paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai, itu adalah orang-orang khusus. Kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka dan ketua murena paboto emol lilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak dicarogi maka dari senuangeng. Esa nika. Senuangang maka dari bahasa Arab na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujila dak masanus-senuangangnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh siba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia hak desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu naparibaki kumapalin na nandre, pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakadawai pecok ladang apa mo kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapoloi bukunnya ya rumah lampirangnya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi ya tu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo bukunna yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yo puidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasul mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salahan itu.
Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya, Pak. Ya. Ini tuh ampai, Pak, untuk membuat generasi yang luar biasa itu, yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamula nanti hukumnya itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye, kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngetau panrita, angka telu onro makan jala. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau rom makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah, mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak,
disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini, susu apa nak pakai, gula apa nak pakai. Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa, kau rebus pakai apa, tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu, lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas, jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu kak, tanya itu. Kan makir. Nanti dari kemudian pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak kaji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu pak ceramah begitu ji. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini. Hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kok cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu. Itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir denisanya halak-halaknya. Kan itu, sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah. Dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitasnya. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarah, balaga dan ma'ani. Dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis. Tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah upikki dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak, hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lobet, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sekali, dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan, sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali. Berhafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى روح كجمع تاخر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المكاشفة والبصيرة والعليم. افتح قلوبنا وهم فتوح عارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu situnganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari
waddamil aswadi waddail akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun min law alin runga pulukuidi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, waddail akbari, dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di dua tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kau nggak tahu buang ke WC itu jarang selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia ku makadai pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motot tariolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kau enggak tahu maka ada bid'ah, sitongan tu napodangi maka ada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi kau enggak tahu maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kungka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanaibanni makada kenri tamu kulimai hukume. Ia ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga atau wajib. Ia ko makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabadena wat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ya ko makadai makruh tapodani makadai makkono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi okom itu rewa Pak. Iya miko makadai bid'ah tapa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angkana dalilena to berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Ia watunang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya. Mati nabitta mamulai na lupai tawe. Maka damaga akhlak na nabitta, maga semangat dakwah na nabitta, itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pagorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak
menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Haji Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana eko tu, lo ni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang itu nak kada guru ta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang, namo wai rinun nami minum wade engka tau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lametusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na. Karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu. Itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia yang nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan. Kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi
Rasulullah itu ziarah di pekuburan Baqi itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komate kak. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak. Jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuli anak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magi nawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tahu pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadiyah, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butim parui masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dega ada lelena, tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi butim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak dan ulama itu jawab. Agak nasang sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ang ano. Aja mula saya apomo. Kay puri pak bayi nih. Tanda-tanda. Kan begitu. Itu ndak paham dia.
Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni puang talengak kasih baraka. Taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangang agama alengi baraka kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim put tajalloka ngalala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian, diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi. Bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ia rumah paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai, itu adalah orang-orang khusus. Kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka kadang ketua murena paboto emulilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka day senuangeng. Esa nika. Senuangang maka day basara na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi na pujila dak masanus-senuangangnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki nan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia had desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu nataribaki, naparibaki kumapalin na nandre, pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, denatek kalimana, reskinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakadawai pecok ladang apa mi kuyolotas asia to naro. Ya to tu dallemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan
bayangkan ini Pak, saya sudah buka, oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukun na rumah lampirannya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukun na yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yopu ini buka rusuknya tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasulullah mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salahan itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya Pak. Ya. Ini tuh ampai Pak. Untuk membuat generasi yang luar biasa itu. Yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukumnya menit. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne. Apa iya kumak jenne. Mui arwane nak jenne makun raya. Kemudian berhubungan. Dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngatau panrita, angka telu onro makan jalada. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Maka ada gagah hadis na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau rom makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu kuncinya di situ Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin.
Kenapa Ramadan? Di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian, Pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini, hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kok cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau gitu. Itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir ini hal-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah. Dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarah, balaga dan ma'ani. Dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis. Tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah upikki dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lobet tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja.
Yiko cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhiyah Muhammad akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahul Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di sitonganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu sitongan nanabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi
sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin rungengak puluk kuidi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Jadi tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kong kata buang ke WC itu jarang selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia kumakadai pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motot tariolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kong kata makada bid'ah sitongan na tu napodangi makada isa neraka ko. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi ya kung kataw makada bid'ah tatanaiwi makada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kung ka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanaibanni makada kinri tamu kulimai hukume. Ia ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga atau wajib. Ia kumakadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabadena wat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ia kumakadai makruh tapodani makadai makono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi hukum itu rewa Pak. Ia mi kumakadai bid'ah tapa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan.
agay sa na barasanji salawat masalawa eloko nabi kaga parentana innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angkan dalile na to berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Iya wattunang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni ta perbuatan nabitta. Sahabat namanya mati nabitta mamulai na lupai tawe. Maka damaga akhlak na nabitta maga semangat dakwah na nabitta itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab barasanji, di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid nama Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana eko tu, lo ni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang namo wai rinun nami minum wade engka to baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah.
diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i jamaah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah anak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab-adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tahu pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada.
Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadiyah, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang. Butim paru masyara toy. Di orang malapak tahu masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi butim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nah sebab tu langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak bayi nih. Tanda-tanda menitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi pate, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni, puang, talenga kasih barakah. Taleti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada toha barakah angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangang agama alengi barakah kewalian pada wali yang kalau syarai. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim put tajalloka ngala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian, diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi. Bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ia rumah paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai, itu adalah orang-orang khusus. Kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka dan ketua murena paboto emol lilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana ruyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipat bicarogi maka dari senuangeng. Esani ka? Senuangang maka dari bahasa Arab na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujila dak masanus-senuangangnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain reka maki. Mat tapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu.
Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia hak desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong Kak Andre ipaliwa lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu naparibaki kumapalin na nandre pakandrena. Karena ia robaki ewat dingi putara supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakada wae pecok ladang apa mi kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka, oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukunna ya rumah lampirannya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukunna yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yo puidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasulullah mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salah itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adelek mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya Pak. Ya. Ini tuh ampai Pak. Untuk membuat generasi yang luar biasa itu. Yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukumeman itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne. Apa iya kumak jenne. Mui arwane nak jenne makun raya. Kemudian berhubungan. Dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti yang kekelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngetau panrita, angka telu onro makan jalada. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Pura loro.
Maka dari gagah hadis na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya, kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian, Pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang aloni tatanir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini, hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal.
nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir denis sang halak-halakna. Kan itu, sekarang kan banyak berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah, dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan, karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah, karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarah, balaga dan ma'ani, dia harus tahu. Yang kedua, hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah fikih dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lowbat, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى روح kejuan akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqarashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahul Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu situnganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin rungengak puluk kuidi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kong kata buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia kumaka dari pemali itu artinya angka dampak nama jalok kuidi, tapi hal itu tidak haram.
Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motot tariolo tu maka dami pemali. Iyo po nak munri makukwa maka day bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Kata maka ada bid'ah sitongan na tu na podangi maka da isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi ya kung kata maka ada bid'ah tatanaiwi maka da aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kung ka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanaibani makada kinri tamo kulimay hukume. Iya ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga atau wajib. Ya kung makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade nawat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ya kung makadai makruh tapodani makadai makkono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi okom itu rewa pak. Iya miko makadai bid'ah tapa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Angkan dalilena to berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Iya watun nang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia ni curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya mati nabitta mamulai nan lupai tawe. Maka damaga akhlak na nabitta maga semangat dakwah na nabitta itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kitab sejarah. Nah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pagorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu wali Allah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah wali Allah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti angkah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana eko tu loni mak jene tahu kemudian dia mengambil airnya dia minum itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tu nak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang namo wai rinun nami minum wade engka tau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah.
Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makburu ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa Pak kong katau masyarakat kubur jadi di sete 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur.
Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tahu pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadiyah, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang. Butim parui masyara toy. Di orang malepak tahu masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru disuruh masyarah kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah ke Allah. Ipuang, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak tu langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apa mu. Kaya puri pak bayi ni. Tanda-tanda menitum mu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi pate, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni, puang, talengak kasih barakah. Taleti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada toha barakah angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangang agama alengi barakah kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu to makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Put tajalloka ngala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian, diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul,
tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ia rumah paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai, itu adalah orang-orang khusus. Kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka dan ketua murena paboto emol lilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka day senuangeng. Esaniga. Senuangeng maka day bahasa Arabna tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujila dak masanus-senuangengnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia hak desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu naparibaki kumapalin na nandre, pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakadawai pecok ladang apa mo kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapoloy bukunnya ya rumah lampirangnya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi ya tu bembe pakai mahakeka, aja tapolo-poloy bukunnya yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yo puidi buka rusuknya tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasul mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salahan itu. Yang ketiga, ini masih tapaul.
Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai nasin raja mo bembe na koduay pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nangka anak-anak hakikai na dia nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya, Pak. Ya. Ini tuh ampai, Pak, untuk membuat generasi yang luar biasa itu, yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamula nanti hukumnya itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye, kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngetau panrita, angka telu onro makan jala. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah, mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini.
Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa, oh rebus pakai apa. Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja, ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak kaji Muhammad Tahir biasa podang kalau ni tatanayur. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu pak ceramah begitu ji. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini. Hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya tinggal tunggu aja. Kalau itu yang kalau kita yang tafsirkan diri agama pak, oh itu yang fatal. Jago mat tafsir ini hal-halnya. Sekarang kan banyak ke Al-Qur'an dia selalu agama ini punya Rasulullah dengan Allah dan diwariskan coba karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkannya. Agama itu pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarab, balaga dan ma'ani, dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah fikih dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang pak hanya kulallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lowbat, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhiyah Muhammad akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqarashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahul Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu situngan nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib, di situ ada penyakit yang bahaya, yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan. Itu keluar darah segar dari hidung, termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat, dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya.
saja ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun min law alin runga pulukuidi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, waddail akbari dan dari penyakit besar. Jadi tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di dua tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kau nggak tahu buang ke WC itu jarang selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia kumakadai pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motor tariolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kung kataw maka da bid'ah, sitongan na to napodangi maka da isa neraka ko. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi kung kataw maka da bid'ah, tatanaywi maka da aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Jadi 5. Jadi kung ka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanayban ni makada kinri tamo kulimay hukume. Iya ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga atau wajib. Iya kung makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade nawat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Iya kung makadai makruh tapodani makadai makruh no pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi okom itu rewa pak, iya miko makadai bid'ah, tapa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angka na dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira, nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Iya wattunang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya. Mati nabitta mamulai na lupai tawe. Maka damaga akhlak na nabitta, maga semangat dakwah na nabitta, itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pagorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita
yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Haji Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang kah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana eko tu, lo ni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang itu nak kada guru ta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang, namo wai rinun nami minum wade engka tau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara. Ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada mak guru ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah. Karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na. Karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu. Itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kewali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan. Kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat
itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya miko tolong masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometama ramalang. Butim paru masyara toy. Di orang malepak tahu masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak tu langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apa mu. Kaya puri pak bayi ni. Tanda-tanda menitum mu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah
hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi pate, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni puang talengak kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada toha barakah angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangang agama alengi barakah kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu to makurak baca. Dalilnya jelas. Ya koto mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumulingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Put tajalloka ngala lampu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumulingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ya rumah pacie yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai itu adalah orang-orang khusus, kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gak tahu mapaci maka dan ketua murena paboto emulilau mapaci. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana ya kipak bicarogi maka day senuangeng. Esaniga. Senuangeng maka day basara na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi na pujila dak masenus-senuangeng. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magay mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki nan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia hak desa, di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu nataribaki, naparibaki, kumapalin na nandre, pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna reskinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakada wae pecok ladang apa mi kuyolo tas sia to naro. Ya to tu dallemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah.
aja tapolo ibukun na rumah lampirangnya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi ya tu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukuna yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan, Pak. Yopu ini buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasulullah mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salahnya menukuri itu. Salah-salahan itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya, Pak. Ya. Ini tuh ampai, Pak, untuk membuat generasi yang luar biasa itu, yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukuman itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye, kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan, dia bisa mengalahkan orang tua. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngetau panrita, angka telu onro makan jalada. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah hadis na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau roh makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat.
Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini, karena jamaahnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik, yang cari dalil jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini, susu apa nak pakai, gula apa nak pakai, langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa, kau rebus pakai apa, tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama, jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu, lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas, jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak, tanya itu. Kan makir loh. Nanti dari kemudian Pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kamakomir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini, hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir ini sengi halak-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah, dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarab, balaga dan ma'ani, dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah upikki dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya kulallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lobet, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat.
Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa khususan ila ruhiyah Muhammad akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqarashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahul Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu sitongan nanabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering
menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker, dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur, baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin rungengak puluk kuidi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kau nggak tahu buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia kumakadai pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motot tariolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi aku nggak tahu maka ada bid'ah, sitongan tu napodangi maka ada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi aku nggak tahu maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi aku ka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanaibanni makada kinri tamu kulimai hukume. Ia ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga atau wajib. Ia ku makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabadena wat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ia ku makadai makruh tapodani makadai makono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi hukum itu rewa Pak. Ia miko makadai bid'ah tapa makadatu neraka ya. Nah, ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Agai sakna barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Angkana dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah?
kamakiro nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Ia watun nang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya mati nabitta memulai dan lupai tawe. Maka damaga akhlak nabitta maga semangat dakwah nabitta itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid nama Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana tu, lo ni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang nak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu.
Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenekna karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya kan kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Nama kedengguh di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di setek 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo, angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Ada itu kan ada. Saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tahu pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyarakat biasa komentar maramalang.
Botim paru masyarakat di orang malapak tahu masyarakat botim paru masyarakat. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nah sebab tu langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apa mu. Kaya puri pak bayi nih. Tanda-tanda menitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi pate, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni. Puang, talenga kasih baraka. Taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangang agama alengi baraka kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Put tajalloka ngala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi. Bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ia rumah paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai, itu adalah orang-orang khusus. Kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka kadang ketua murena paboto emol lilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Maka miroyana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka day senuangeng. Esan nih kan? Senus-senuangang maka dari bahasa Arab na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujilak dak masanus-senuangangnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain reka maki. Matapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia had desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwa lima malah.
Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskavator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu naparibaki ko mapalena nandre pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakada wae pecok ladang apa mi kuyolo tas sia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh, ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukunna ya rumah lampirannya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukunna yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yo puidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasulullah mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salah itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai nasin raja mo bembe na koduay pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya Pak. Ya. Yan itu ampai Pak untuk membuat generasi yang luar biasa itu. Yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukuman itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mu ya roane nak jenne makun raye kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngatau panrita, angka telu onro makan jala. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam?
Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makir. Nanti dari kemudian, Pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini, hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau gitu. Itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir ini hal-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah. Dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah.
Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarah, balaga dan ma'ani, dia harus tahu. Yang kedua, hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah fikih dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak, hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lowbat, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى روح kejuan matakhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu situnganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga puluk kuidi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Jadi tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kong kata buang ke WC itu jarang selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia ku makadai pemali itu artinya angka dampakna majallah kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motor teriolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar.
Jadi kong tahu maka ada bid'ah, sitongan tu napodangi maka ada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi kong tahu maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Jadi 5. Jadi kongka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanay bani makada kinri tamo kulimay hukume. Iya ujamaiwe haragi makruga sunnaga atau wajib. Iya ko makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade nawat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Iya ko makadai makruh tapodani makadai makkono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi okom itu rewa pak, iya miko maka dari bid'ah, tapi maka datu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angka na dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira, nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tahu malupai wisajarana nabitta. Ia watunang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia ni curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya. Mati nabitta mamulai dan lupai tawe. Maka damaga akhlak na nabitta, maga semangat dakwah na nabitta, itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang kah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana tu, lo ni mak jenek tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang itu nak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka waliu kotilalang namu wai rinun nami minum wade engkau tahu baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lametusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam,
coklat dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan. Kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak kong katau masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawa pasti dia yakini maka ada makoto matu komate kak. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo angkat tangan begini baru dipoto baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat.
bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah, karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab-adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah, biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah, sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang. Butim paru masyara toy. Di orang malapak tahu masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi butim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nah sebab tu langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak bayi nih. Tanda-tanda menitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi pate, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilaudoni puang talenga kasih baraka. Taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangangagama alengi baraka kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya koto mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumualingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Epot tajalloka nga alala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumualingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ya rumah pacie yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai itu adalah orang-orang khusus, kepala desa, imam,
pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka dan ketua murena paboto emol lilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka dari senuangeng. Esaniga. Senuangeng maka dari bahasa Arabna tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan, anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujilak dak masanus-senuangengnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh siba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia hak desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu naparibaki kumapalin na nandre pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakadawai pecok ladang apa mi kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalekmu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapoloi bukunnya ya rumah lampirangnya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, aja tapolo-poloi bukunnya yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yo puidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasul mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menyukuri itu. Salah-salahan itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan.
Ya kong ka anak-anak ay hakikai na sinraja mo bembe na koduay pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din na sinraja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya Pak. Ya. Yan tu ampai Pak untuk membuat generasi yang luar biasa itu yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamula nanti hukumnya itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngetau panrita, angka telu onro makan jala. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau rom makan jalada itu ada di kitab Hiyalimiddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama pas berbuka puasa lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak.
Tugasmu bukan itu, lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas, jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu kak, tanya itu. Kan makir. Nanti dari kemudian pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak kaji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu pak ceramah begitu ji. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini. Hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kok cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu. Itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir Denis hal-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah, dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarah, balaga dan ma'ani, dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah upikki dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya keluar lahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lobet, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى روح Keju Muhammad Tahir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqarsyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wasallim sayyidina habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di sitonganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet itu sitonganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga puluku minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar.
Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di dua tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kau nggak tahu buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kan bersandar di daun pintu. Dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia ku makadai pemali itu artinya angka dampakna majalok kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu matot tariolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi aku engkau tahu maka ada bid'ah, sitongan na tu napodangi maka ada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi aku engkau tahu maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kungka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanaibanni makada kinri tamu kulimai hukume. Ia ujamaiwe haragi makruga sunnaga atau wajib. Ya ku makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabadena wat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ya ku makadai makruh tapodani makadai makkono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi okom itu rewa pak, iya miko makadai bid'ah, tapi makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angka na dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira, nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tahu malupai wisajarana nabitta. Ia watunang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya. Mati nabitta mamulai dan lupai tawe. Maka damaga ahlak na nabitta, maga semangat dakwah na nabitta, itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kitab sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Haji Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur.
Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana eko tu, lo ni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang itu nak kada guru tak kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang, namu wai rinun nami minum wade engkau tahu baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru tak Jabdur Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lametusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada mak guru ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci, dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa, dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang, itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah.
Jadi iro Nabi ta nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepak tak tambah meto tepak pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 beni sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo, angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang, ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah anak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mati kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadiyah, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butim parui masyara toy. Di orang malepak tahu masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak tu langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apa mu. Kaya puri pak bayi ni. Tanda-tanda manitum mu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni
puang, talenga kasih baraka. Taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai talengi atau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangangagama. Alengi baraka kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumualingi papedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Epot tajaloka ngala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumualingi papedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai boting itawe ang kaya sama paci. Paci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai itu adalah orang-orang khusus, kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka dan ketua murena paboto emulilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka day senuangang. Esan nika. Senuangang maka day basara na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi na pujila dak masenus-senuangangnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki dan jadi musyrik. Mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia had desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwa lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Magai, makanya orang Bugis itu nataribaki, naparibaki ko mapalin na nandre, pakandrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, reskinya itu didatangi untuk dia. Dalle e polewi tanya alena lo sapai. Dia malah ada makareso, makanya ulama itu lagi ya kakak wae pecok ladang apa mi kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukunna ya rumah lampirangnya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukunna yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut.
ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan, Pak. Yo puidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasulullah mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salah itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya, Pak. Ya. Ini tuh ampai, Pak. Untuk membuat generasi yang luar biasa itu, yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukumnya itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye, kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti yang kekelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngatau panrita, angka telu onro makan jalada. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah hadisnya na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nih Ustaz,
DA apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu Pak. Kalau dia mengajarkan dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian Pak. Kalau kita naiki. Magi nangka. Ia mujamah. Guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu ji. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini. Hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu. Itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir denis hal-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya. Rasulullah dengan Allah. Dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarah, balaga dan ma'ani. Dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis. Tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah upikki dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lowbat tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali. Baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى روح كجوة مطهر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu situngan nanabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan.
Itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur, baca doa Rihil Ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga puluk kuidi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kong tahu buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia ku makadai pemali itu artinya angka dampak nama jalok kuidi. Tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motor teriolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kong kata maka ada bid'ah, sitongan na tu napodangi maka ada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi kong kata maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Jadi 5. Jadi kung ka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanay bani makada kinri tamo kulimay hukume. Iya ujamaywe haragi makruga sunnaga atau wajib. Iya kung makaday haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade nawat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Iya kung makaday makruh tapodani makaday makruh pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi hukum itu rewa Pak. Iya miko makadai bid'ah tanpa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angka na dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira, nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tahu malupai wisajarana nabitta.
Iya watunang kamu pinabitta si runtuk langsung si sahabat dia ni curitang apa ni perbuatan nabitta. Sahabat namanya mati nabitta memulai dan lupai tahu. Maka damaga akhlak nabitta maga semangat dakwah nabitta itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji, di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid nama Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu wali Allah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah wali Allah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti angkah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana eko tu, lo ni mak jenek tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang nak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka waliu kotilalang namu wairinun nami minum wade engkau tahu baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ku pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur.
Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komate kak. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo, angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadiyah, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometama ramalang. Butim paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama.
Mereka tahu maka dadega ada lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparin suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mereka salah-salang. Nah sebab tu langsung milau, oh puang anu, aja mula saya apa mu, kaya pura pak bayi ni, tanda-tanda menitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni puang talenga kasih baraka. Taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai talengi tau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangangagama alengi baraka kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau tau sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tau mualingi papedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Put tajalloka ngala lampu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tau mualingi papedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ya rumah pacie yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai itu adalah orang-orang khusus, kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci maka dan ketua murena paboto emol lilau mapaci dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomiro yana riasang tapaul bahasa agamana ya kipak dicarogi maka dari senuangeng. Esaniga. Senuangeng maka dari bahasa Arab tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujila dak masanus senuangeng. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh siba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia hak desa, di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu nataribaki, naparibaki, kumapalin nak nandre.
pakan rena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, reskinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada maka reso, makanya ulama itu agi ya kakada wae pecok ladang apa me ku yolotas asia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukunnya ya rumah lampirannya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukunna yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnah. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yopu ini buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasul mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salahnya menukuri itu. Salah-salahnya itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai nasin raja mo bembe na koduay pasti adele mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na de nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya Pak. Ya. Ini tuh ampai Pak untuk membuat generasi yang luar biasa itu. Yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukumnya itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngatau panrita angka telu onro makan jala. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Pura loro. Maka ada gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam?
Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimuddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimuddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yaitu engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nyestas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian, Pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini, hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu. Itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya JP jago mat tafsir ini hal-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah. Dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu syarab, balaga dan ma'ani. Dia harus tahu.
Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah fikih dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak, hanya qul huwallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lowbat, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى روح kejuan matakhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahul Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat,
seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet tu situnganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sesudah sholat duhur sampai asar itu kita disunnahkan untuk tidur, istirahat. Kenapa? Karena sesudah sholat asar sampai maghrib di situ ada penyakit yang bahaya yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga pulukuidi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, waddail akbari dan dari penyakit besar. Jadi tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam WC. Di situ tempatnya. Makanya kau tahu buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia ku makadai pemali itu artinya angka dampakna majallah kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motot tariolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capan. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kung kataw makada bid'ah sitongan na tu napodangi makada isa neraka ko. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum.
Jadi ya kung tahu maka da bid'ah tatanaiwi maka da aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kung ka aga-aga tajama maka da bid'ah tatanaibani maka da kinri tamo ko 5 hukume. Ia ujamaiwe haragi, makruga, sunnaga atau wajib. Ya ko makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade nawat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Ya ko makadai makruh tapodani makadai makkono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi hukum itu rewa Pak. Ya mi ko makadai bid'ah tapa makadatu neraka ya. Ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angka na dalile na to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamakiro. Nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Ia wattunang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia ni curitang apa ni ta perbuatan nabitta. Sahabat namanya mati nabitta mamulai nan lupai tawe. Maka damaga akhlak na nabitta, maga semangat dakwah na nabitta, itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, nah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid nama Pak Gorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu wali Allah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Itu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana eko tu, lo ni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang, namo wai rinun nami minum wade engka to baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lametusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir.
Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya.
Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab-adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometama ramalang. Butim paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi botim baru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasang. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mereka salah-salang. Nasabak tu langsung milau. Oh puang anu. Aja mula saya apumu. Kaya pura pak bayi ni. Tanda-tanda menitumu. Kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu illau doni puang talenga kasih baraka. Taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai talengi tau pandritewe. Kung kawija-wijaku matu talengi deceng pada sangang agama. Alengi baraka kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu tau makurak baca. Dalilnya jelas. Ya koto mas sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumualingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Epot tajalloka nga alala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumualingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian. Diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapaci. Ya rumah pacie yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai itu adalah orang-orang khusus, kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci maka dan ketua murena paboto emol lilau mapaci dia gaga.
Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomiro yana riasang tapaul bahasa agamana ya kipak dicerogi maka dari senuangeng. Esan kan? Senuangeng maka dari bahasa Arabna tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujila dak masanus senuangengnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh siba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain rek kamaki. Mat tapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia had desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwa lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Makanya orang Bugis itu naparibaki kumapalin na nandre pakanrena. Karena ia robaki ewat dingi putara. Supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, dena tek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada makareso, makanya ulama itu agi ya kakadawai pecok ladang apa mi kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalemu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka. Oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukun na rampirangi, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi itu bembe pakai mahakeka, aja tapolo-polo ibukun yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya. Magai, Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan Pak. Yopuidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasul mengatakan masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salah itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai nasin raja mo bembe na koduay pasti adil itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu.
Itu kuncinya, Pak. Ya. Ini tuh ampai, Pak, untuk membuat generasi yang luar biasa itu, yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukuman itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mu arwane nak jenne makun raye, kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngetau panrita, angka telu onro makan jalada. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah desa na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nyustas, de apa nak? Ya ganti mamanya. Kemudian kaki karena hikmah, misalkan bahas hikmah. Karena ini bina ulama kita. Kiai Haji Muhammad Tahir, pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadis wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, boleh begini, lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil jamaah, mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya kopi apa ini. Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung baru langsung minum. Tanya kopi apa? Oh, rebus apa? Tidak pernah. Nah, kita pernah membuat kopi. Begitu juga ulama tidak pernah bertanya. Kamu bukan itu, lakukan yang puncaknya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu
baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian pak. Kalau itu magi nangka. Iya mujamah. Guru tak kaji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayur. Ditanya ulama kita yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu pak ceramah begitu. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini. Hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir ini sengi halak-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak berani buka Al-Qur'an, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah, dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, balaga dan ma'ani. Dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis, tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah fikih dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak, hanya kulallahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lobet, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan, sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali. Baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhiyah Kiai Muhammad Tahir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua Pembangunan Masjid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Imam beserta seluruh dewan pengurus masjid yang sempat hadir. Alhamdulillah, sebenarnya waktu sekarang ini adalah waktu tidur. Di situnganna sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur. Makanya tidur sesudah asar itu makruh hukumnya. Di natet itu situnganna nabita matin roki sesudah asar sampai masuk waktu isya. Tapi sholat duhur sampai asar itu kita akan untuk tidur. Sesudah sholat asar sampai maghrib, di situ ada penyakit yang bahaya, yang sering menimpa orang yang tidur di sesudah asar itu, yang disebut dengan rihil ahmar. Jadi angin merah. Penyakit ini yang menyebabkan orang kena stroke. Kemudian mimisan, itu keluar darah segar dari hidung. Termasuk penyakit kanker dari situ juga. Makanya cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, itu pernah kena selama 4 hari. Makanya malaikat Jibril itu membawa obat. Dan inilah yang kita pakai sampai hari ini. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan itu. Kalau mau tidur, baca doa rihil ahmar. Doanya itu pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Supaya kita tidak kena stroke dan darah hitam. Itu dibaca pada saat mau tidur. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Sudah hafal Pak? Ya, insyaallah ya. Tiga kata saja. Allahumma inni a'udzubika ipun millau alin runga pulukuidi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Jadi, tapi ini penyakit pertama kena Nabiullah Sulaiman alaihissalam.
Jadi Nabi Sulaiman itu pernah kena sehingga dia jatuh dari kursinya. Karena angin inilah yang tinggal itu di dua tempat. Yang pertama di dalam WC, di situ tempatnya. Makanya kau nggak tahu buang ke WC itu jarak selamat. 90% itu tidak selamat. Yang kedua itu di belakang pintu. Itulah sehingga kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu. Cuma orang tua dulu mengatakan pamali. Ini teman-teman makadami pemali. Kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang seseorang tidak melakukan sesuatu. Apa ia kumakadai pemali itu artinya angka dampak nama jalok kuidi, tapi hal itu tidak haram. Cuma rata-rata orang sekarang tidak mengatakan pemali, tapi dia mengatakan bid'ah. Itu jadi masalah. Itu motor tariolo tu makadami pemali. Iyo po nak munri makukwa makadai bid'ah. Iya ko bid'ah neraka capana. Ya, karena dia mengatakan kullu muhdatsatuna bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi aku nggak tahu maka ada bid'ah, sitongan tu napodangi maka ada isa neraka kok. Ini. Dan ingat bid'ah itu bukan hukum. Jadi aku nggak tahu maka ada bid'ah, tatanaiwi maka ada aga hukumna. Islam itu pakai 5 hukum. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Jadi 5. Jadi ya kongka aga-aga tajama nakada bid'ah tatanay bani makada kinri tamo kulimay hukume. Iya ujamaiwe haragi makruga sunnaga atau wajib. Iya ko makadai haram tapodangi mana dalil mutlak. Nasabade nawat diharang si di aga-aga kalau tidak ada dalil mutlak. Iya ko makadai makruh tapodani makadai makkono pale karena makruh tidak berdosa. Begitu. Jadi okom itu rewa pak, iya miko makadai bid'ah, tapi makadatu neraka ya. Nah, ini jadi masalah. Barasanji bid'ah. Ya makiro. Padahal mestinya kan ditanyakan. Aga isa na barasanji solawat. Masalawa eloko nabi tangkaga parentana. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Angka na dalilena to. Berarti itu sunnah. Selesai. Kenapa bisa bid'ah? Kamu kira, nasabak denang kana baca sahabat itu barasanji. Memang barasanji itu ditulis belakangan. Nasabak mega ni tau malupai wisajarana nabitta. Iya watun nang kamu pinabitta si runtuk langsung si basahabat dia curitang apa ni ta perbuatan nabitta. Sahabat namanya. Mati nabitta mamulai na lupai tawe. Maka damaga ahlak na nabitta, maga semangat dakwah na nabitta, itulah yang diceritakan mulai sejak dia sebelum lahir sampai dia wafat. Itulah ditulis dalam kitab Barasanji. Di dalamnya banyak sholawat. Kita sejarah, itulah yang dibaca. Tapi barakatnya itu dalam Dalailul Khairat itu mengatakan siapa yang membaca Barasanji di rumahnya sekali saja dalam 1 tahun, maka rumah itu tidak akan terbakar. Itu sebenarnya. Makanya ulama kita yang tembus kita di sini luar biasa, Pak. Kenapa? Ini masjid kan masjid namo Pagorota. Kayak Muhammad Tahir. Beliau itu waliullah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak menempel ke situ. Kemarin ketika saya dikasih tahu bahwa salah satu ulama kita yang ada di Sinjai ini yang sudah wafat adalah Guru Kiai Muhammad Tahir. Beliau adalah waliullah dengan berbagai macam karamah. Langsung saya tanyakan, mana sumurnya? Karena tidak mungkin seorang wali tidak punya sumur. Karena wali itu tidak meninggalkan air minum, hanya mendoakan di sumur. Tapi ternyata sumurnya sudah ditutup ya. Itu yang jadi masalah, Pak.
Banyak orang tidak tahu. Itu guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana tu, lo ni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Taki Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Taala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa, dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang, itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak kong katau masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam,
sampai subuh dega nasi bawa, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat buru marombongan apa selfie kada foto jolo, angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak ziarah kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kojup pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab-adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tahu pandrita mate kuri bawah sehingga orang muda ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya gurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang, butim paru masyara toy, di orang malapak tawe masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi botim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nah sebab tu langsung milau puang anu aja mula saya apumu kayak puri pak bayi nih tanda-tanda menitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Bedakan ya. Ya jelo kiki buruk nawalie tilau doang ngijolo. Bacangi pate, bacakan surah Al-Ikhlas, kita bisa tahlil. Setelah itu ilau doni puang talenga kasih baraka, taleti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada toha baraka angkai telingi atau pandritewe.
Kung kawija-wija kumatu talengi deceng pada sangang agama alengi barakak kewalian pada wali yang kalau syar'i. Begitu. Ya kung kata maka ada musyrik itu to makurak baca. Dalilnya jelas. Ya kau to sempajang agai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilnya. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim epot tajalloka ngala malampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tumulingi pappedalle. Yang mana? Wali diberi nikmat kewalian, diberi nikmat karamah. Itu yang kita minta. Makanya ayat itu tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan mengatakan siratal nabi. Bukan mengatakan siratal rasul, tidak mengatakan siratal malaikah, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ia matotu ampai ko mapak boting itawe ang kaya sa mapacci. Ia rumah pacci yang dipanggil untuk meletakkan daun pacar di tangannya calon mempelai, itu adalah orang-orang khusus. Kepala desa, imam, pejabat-pejabat yang baik. Dia itu gaga tahu mapaci, maka kadang ketua murena paboto emol lilau mapaci, dia gaga. Karena supaya berkah dari sentuhan tangan yang meletakkan itu dijadikan doa. Makomi royana riyasang tapaul bahasa agamana. Ya kipak bicarogi maka day senuangeng. Esaniga. Senus-senuangang maka dari bahasa Arab na tapaul. Aisyah itu hadis Pak. Aisyah mengatakan anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Ia tu Nabi tanah pujila dak masenus-senuangangnya. Cuma makadami Aisyah hati-hati dalam tapaul. Nasabak magai mak bali boleh si ba mapak duai. Tapaul itu tetangganya musyrik. Selain reka maki. Matapaul kamaki dan jadi musyrik. Di mana tapaulnya Rasulullah? Saya buka dalam hadis tentang akikah Pak. Ini luar biasa itu. Saya itu kaget ketika belajar tentang akikah sama guru tak. Dia bongkar semua itu hakikat akikah. Nah sebab itu tasik dia dan lele, tasik dia had desa. Di situ ada hikmah di dalamnya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita dilarang mengambil makanan, melangkahi makanan. Kak biasa kong ka Andre ipaliwal lima malah. Di sini ada ikan, di sana ayam. Oh, tangannya menyeberang kayak eskapator begini. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, ambillah apa yang ada di hadapanmu. Magai, makanya orang Bugis itu naparibaki kumapalin na nandre pakanrena karena ia robaki ewat dingi putara supaya tidak melangkah. Apa hikmahnya? Orang yang mengambil makanan yang hanya ada di depannya, denatek kalimanna, rezekinya itu didatangi untuk dia. Dalle polewi tanya alena lo sapai. Dena malada maka reso, makanya ulama itu agi ya kakada wae pecok ladang apa mi kuyolotas asia to naro. Ya to tu dalekmu. Kan begitu. Dalam masalah akikah Rasulullah itu ada tapaulnya. Nabi mengatakan, bayangkan ini Pak, saya sudah buka, oh ternyata di sini hikmahnya. Nanti kan ada hukum, ada hikmah, ada perintah, ada larangan, ada hikmah di balik itu. Rasulullah mengatakan begini, jangan kau patahkan tulang binatang akikah. Aja tapolo ibukun na ya rumah lampirangnya, dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar. Jadi ya tu bembe pakai mahakeka, ajak tapolo-polo ibukun yang memanjang itu. Tulang rusuknya itu hanya dilepas di bagian punggung dan di bagian perut. Ambil isinya, jangan patahkan tulangnya. Kulitnya dijadikan pembungkus untuk tulang, kemudian ditanam. Itu sunnahnya.
Magai. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengakikah anaknya, tulang binatang akikahnya tidak patah dan tidak remuk, maka anaknya tidak akan patah tulangnya hingga meninggal. Itu jaminan, Pak. Yo puidi buka rusuk nih tetak-tetak. Kan begitu. Yang kedua, ini lagi tapaul. Rasulullah mengatakan, masak masakan akikah dengan bumbu yang manis. Jangan masak dengan masakan yang pedis. Supaya semua orang akan cinta kepada anakmu. Salah-salami menukuri itu. Salah-salah itu. Yang ketiga, ini masih tapaul. Rasulullah mengatakan, akikah anakmu dengan 2 kambing laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Tapi ketika anak laki-laki, lihat yang sama besar. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Karena 1 kambing untuk laki-laki itu sah. Tapi ketika sama besar, cukupkan 2. Kalau tidak sama besar, cukup 1 yang kau masukkan. Ya kung ka anak-anak hakikai, nasin raja mo bembe na koduay, pasti adelek mati itu kumaraja. Tapi ya nang ka anak-anak hakikai na din nasin raja bembe na makalasi mati itu. Itu kuncinya, Pak. Ya. Ini tuh ampai, Pak. Untuk membuat generasi yang luar biasa itu, yang cinta agama itu dia nama gampang. Pamula-pamulan nanti hukuman itu. Sebelum berhubungan itu kita sudah disuruh berwudu. Angka jenne apa iya kumak jenne mui arwane nak jenne makun raye, kemudian berhubungan dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan anaknya pasti angka kelebihan, dia bisa mengalahkan orang tuanya. Yang kedua, ya komelo ki jajia ngatau panrita, angka telu onro makan jalada. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Iya. Pura loro. Hah? Maka dari gagah hadis na Pak Ustaz. Oh, kau yang tidak dapat. Ulama yang punya ilmu kasyaf itu dapat hadisnya. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang disebut? Kenapa bukan malam? Itu orang tidak tahu. Itu cuma Nabi tidak katakan, berhubunganlah sesudah duhur, tutup pintumu. Dia cuma bilang, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore, pagi, dan malam? Itu isyarat untuk kita. Makanya tafsir-tafsir seperti itu disebut dengan tafsir isyari. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus. Tapi engkau rom makan jalada, itu ada di kitab Hiyalimiddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Dia sampaikan, tempat berhubungan yang paling bagus untuk melahirkan anak yang bisa jadi ulama, pas berbuka puasa, lakukan. Iya. Itu. Kuncinya di situ, Pak. Itu di kitab Hiyalimiddin. Kenapa Ramadan, di bulan Ramadan pas buka puasa jangan makan, minum air 1 gelas kemudian berhubungan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, waktu yang paling berkah di situ. Yang ketiga, engkau belum melakukan dosa. Itu yang jarang orang, Pak. Ini ilmu langka ini, Pak. Cuma kalau wae laba nistas, de apa nak? Ya ganti mamanya.
Kemudian saya kembali tadi ke akikah. Nanti kita akan masuk ke hikmah. Saya akan bahas hikmah. Karena ini sebenarnya masih muhibbinnya ulama kita. Muhibbinnya Kiai Haji Muhammad Tahir. Para pecinta-pecinta ulama kita itu. Maka jangan coba lepas dari beliau. Beliau itu tidak mengatakan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ulama wali begitu, Pak. Kalau dia mengajarkan, dia cuma mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Harus lakukan ini. Itu tidak menyebutkan hadisnya di sini. Karena jamaah itu bukan tugasnya itu. Jamaah tugasnya lakukan. Ulama yang cari dalil. Sekarang orang terbalik. Yang cari dalil, jamaah. Mana dalilnya? Iya. Kalau kita masuk ke warkop, Pak, disuguhi kopi, tidak mungkin kita tanya, kopi apa ini? Susu apa nak pakai? Gula apa nak pakai? Langsung saja pesan, baru langsung minum. Tidak pernah tanya kopi apa? Kau rebus pakai apa? Tidak pernah. Karena kita percaya kepada yang membuat kopi. Begitu juga ulama. Jamaah itu tidak pernah bertanya mana dalilnya, hadisnya sahih atau tidak. Tugasmu bukan itu. Lakukan saja. Ulama yang punya tugas buka kitabnya. Kita bagi tugas. Jamaah dikasih tahu, baru kau tak usah cari mana dalilnya. Kau nanti kalau ditanya bilang itu yang kasih tahu Kak. Tanya itu. Kan makiro. Nanti dari kemudian Pak, kalau kita naiki, magi nangka, ia mujamah, guru tak Kiai Haji Muhammad Tahir biasa podang alon itu tanayir. Ditanya ulama kita, dia mengatakan ini yang saya jadikan pedoman. Langsung malaikat mengatakan, oh selesai, ini santrinya. Aman kita. Kama komir. Jadi saya itu Pak ceramah begitu ji. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut ulama kita begini. Hadisnya dari sini diambil. Karena banyak juga orang tanyakan apakah hadis atau bukan. Dia bilang ini hadisnya, ulama pakai ini berdasarkan pemahaman terhadap hadis. Selesai. Nanti kalau saya ditanya, kenapa kau cara makan? Tanya Imam Syafi'i, dia yang bilang dulu. Selesai. Saya kan tinggal tunggu aja. Kalau itu yang kalau kita yang tafsirkan sendiri agama, Pak, oh itu yang fatal. Nanti dipepek kepalanya, iya jepek jago mat tafsir ini senyahala-halaknya. Kan itu. Sekarang kan banyak. Berani buka Al-Quran, tidak melihat tafsir, dia selalu tafsirkan sendiri. Agama ini Pak ada yang punya, Rasulullah dengan Allah. Dan diwariskan ke ulama. Kalau bukan ulama, jangan coba-coba berani tafsirkan. Karena bukan kapasitas. Ini yang menjadikan agama menjadi musibah. Karena berani mentafsirkan padahal tidak tahu alatnya. Orang tafsirkan agama itu Pak harus memiliki 9 kapasitas ilmu. Bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, balaga dan ma'ani. Dia harus tahu. Yang kedua hafal Quran 30 juz dan tahu maknanya. Ilmu asbabun nusul, asbabul wuruj itu harus tahu. Hadis, ulumul hadis. Tafsir dia harus pahami. Kemudian yang dia juga harus tahu adalah fikih dan usul fikih. Harus juga dia tahu itu. Coba. Kalau orang sudah pahami itu baru bisa menafsir. Sekarang orang Pak hanya kulullahu itu pun buka di YouTube. Kalau HP-nya lobet, tidak dapat lagi. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia baca kitab. Kalau dia buka kitab begini, dia tutup di sebelah. Nah tutup si wali. Kalau dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Karena kapan matanya menyeberang ke kiri, dia hafal juga itu yang sebelah kiri. Jadi itu otaknya Syafi'i men-scan saja. Ya jika cicam mina baca, pernah dia itu membaca sesuatu 2 kali dia ulang, dia tidak hafal, dia sholat taubat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku lambat menghafal. Padahal baru baca 2 kali, baru hafal. Kita Pak baca 40 kali belum ingat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى روح كجمع تاخر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين حضرة المحترمين والمحترمات إخواننا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما